Allah ke dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan tuntunanmu di hari-hari yang sudah kami lewati, terutama pada malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima pelajaran dari ibu guru kami. Semoga Engkau tetap menuntun, menjaga serta melindungi kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan yang selanjutnya adalah menyanyikan salah satu lagu. Semoga di hari-hari selanjutnya kalian punya kehadiran tetap seperti ini. Dan yang berikutnya, judul materi kita pada pagi hari ini yaitu Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia Dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia dan kelangkaan Sumber daya. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau tanya dulu, apakah itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Satu persatu jawabannya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Yang lain. Oke, silakan. Kebutuhan adalah keperluan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Oke, yang berikutnya. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan atau diinginkan untuk memenuhi standar hidup, kesejahteraan atau tujuan tertentu. Kesejahteraan hidup atau tujuan tertentu. Yang lain, yang bangku sebelah. Segala sesuatu yang harus diutamakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus diutamakan. Yang lain. Kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Oke, baik, semua jawaban. Coba kita lihat jawabannya. Kita lihat di situ. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Coba lihat baik-baik pengertiannya. Kebutuhan segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup, dan untuk mencapai kemakmurannya. Oke, baik, itu pengertian daripada kebutuhan. Lalu yang berikutnya adalah di situ ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di situ yang pertama adalah agar peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Lalu yang berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kalian sebentar harus mampu menganalisis dan menjelaskan pengertian daripada kebutuhan dan kelangkaan sumber
Yang lain? Pakaian. Pakaian, apa lagi? Sandang, pangan, dan pakan. Makanan, Bu. Makanan. Iya. Itu termasuk dalam Sandang, papan, dan pangan. sandang, papan, dan pangan. Lalu yang berikutnya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu ada 3. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder, dan yang ketiga ada tersier. Lalu yang kedua di situ ada kebutuhan sekunder. Oke, kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Silakan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, yang lain. Coba di barisan yang ini dulu yang jawab. Kebutuhan yang masih bisa ditunda. Oke, yang lain. Kebutuhan yang masih bisa ditunda. Ada tadi yang jawab lagi kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Yang lain? Yang lain? Ketika kebutuhan pokok atau kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka kita terpenuhi juga dengan kebutuhan yang ada di dalam, yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya yaitu apa? Sepatu, tas, dan alat-alat untuk bekerja. Itulah contoh daripada kebutuhan sekunder. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Oke, kebutuhan tersier ini kebutuhan apa? Kebutuhan yang bersifat Oke, kebutuhan yang bersifat meba. Contohnya? Kapal, helikopter. perhiasan. Contohnya mobil, emas. Apalagi yang lain? Berlian, motor, dan lain-lain. Itulah ketiga kebutuhan berdasarkan intensitas. Lalu yang berikutnya. Yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama di situ ada kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan apa? Fisik. Yang berkaitan dengan apa? Kebutuhan jasmani. Jasmani dan rohani. Oke, lihat di dalam. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh manusia. Seperti apa? Seperti makan, minum, dan berobat jika kamu sakit. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan rohani. Oke, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang diperlukan batin atau jiwa manusia. Yang diperlukan oleh batin atau jiwa manusia, seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Ketika kita tidak sehat, maka harus berobat atau periksa di dokter. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan sifatnya ini tadi ada 2. Yang pertama berdasarkan jasmani dan yang kedua berdasarkan
kita menabung apa? Menabung uang. Menabung uang untuk masa depan. Ada yang seperti itu? Ada yang sudah ada tabungannya di rumah? Ada. Sudah berapa Rafa? 500.000. Pintar. Yang lain? Ada yang sudah bisa menabung? Ada. Ada yang sudah punya jutaan? Tidak ada. Oke. Bagus kalau begitu, pintar. Kalau orang tua kasihkan itu uang, sisipkan di saku yang lainnya simpan di tabungan, supaya ketika ada perlu nanti kamu ambil itu untuk keperluan kamu sendiri. Oke, baik. Itu tadi kebutuhan menurut waktu penggunaannya ada dua juga di situ, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang. Lalu yang berikutnya, di sini ada kelangkaan, karena dari judulnya tadi adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang dimaksud dengan kelangkaan itu apa? Berdasarkan pemikiran kalian, kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, karena kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu ada banyak. Kebutuhannya tidak terbatas. Yang berikutnya, siapa yang bisa menjawab? Ada? Ada? Yang lain? Coba lihat baik-baik di dalam. Kelangkaan adalah ketersediaan sumber daya, barang serta jasa untuk kebutuhan manusia yang relatif terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Ada begitu banyak kebutuhan manusia, sehingga masalah ini terjadi dalam ekonomi, yaitu kelangkaan sumber daya alam dan kelangkaan sumber daya manusia. Lalu yang berikutnya, di situ terdapat beberapa kelangkaan dalam ekonomi. Yang pertama di situ tadi yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam di situ adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dalam hal ini mencakup faktor produksi terbatas. Terbatasnya faktor produksi sehingga terjadinya apa? Terjadinya kelangkaan, terjadinya keterbatasan. Oke, baik. Yang berikutnya mari kita nonton video. Mari kita simak baik-baik ini video. Mari kita lihat kembali materi mengenai sejarah
1, 2, dan 3. Silakan diskusi. Sudah? Kalau sudah, silakan kelompok kedua maju ke depan untuk presentasi. Maju ke depan. Kelompok kedua maju ke depan untuk presentasi. Silakan satu orang yang baca wacana-nya dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah. Oke, berarti kita masih semangat ya? Masih semangat? Masih. Yang lancar sedikit. Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa silam menyebabkan adanya perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba, tidak merata dan tidak dikehendaki. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan beberapa dampak kondisi ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada itu menyebabkan beberapa orang berlomba-lomba untuk menyetok kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pandemi COVID terjadi di seluruh Indonesia tanpa memandang suku dan bangsa. Oke, baik. Semuanya sudah dengar? Sudah. Sudah dengar materinya? Sudah? Sudah. Silakan bertanya dari kelompok 1 dan 3. Silakan bertanya sesuai dengan wacana yang ada di lembar LKPD. Kelompok 1, silakan dicatat. Saya ingin bertanya, analisis perubahan kebutuhan kalian. Analisis perubahan kebutuhan kalian pada masa sebelum pandemi. Pada masa sebelum pandemi. Dan pada masa pandemi. Bagaimana kelompok 3 ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 2? Sudah bisa menjawab? Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang diberi dari pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1. Jawabannya, secara umum pandemi menyebabkan pergeseran kebutuhan dari aktivitas fisik dan tatap muka menjadi kebutuhan digital dan kesehatan yang lebih tinggi. Prioritas hidup banyak orang juga berubah menjadi lebih fokus pada kesehatan, keselamatan, dan beraktivitas secara daring. Sekian dari kelompok kami.
Jadi yang bisa menarik kesimpulan coba angkat tangan. Oke, baik. Kalau begitu silakan Rafa. Jadi dari kesimpulan saya, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan atau diinginkan untuk memenuhi standar hidup kesejahteraan atau tujuan tertentu, dan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti kebutuhan dasar sosial, psikologi, dan ekonomi. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan. Oke, itu menurut Rafa. Kesimpulannya menurut Rafa. Lalu yang berikutnya ada lagi. Oke, baik. Silakan Dian. Kesimpulan saya dari materi hari ini adalah kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas dan kelangkaan sumber daya yang artinya banyak hal yang kita butuh tapi bahan-bahannya terbatas. Banyak hal yang dibutuhkan tapi bahan-bahannya terbatas. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan. Lalu yang berikutnya, silakan. Menurut saya, kebutuhan adalah segala yang harus dipenuhi oleh semua manusia. Segala yang harus dipenuhi oleh semua manusia. Mari kita berarti kesimpulannya adalah kalian sudah paham bahwa kebutuhan dan kelangkaan itu ada keterkaitannya. Lalu yang berikutnya adalah kesimpulan yang kalian berikan itu sangat-sangat memuaskan. Atau bagaimana? Kalian tidak puas dengan materi yang saya ajarkan hari ini? Puas. Memuaskan atau puas? Memuaskan. Memuaskan. Ada yang masih tidak paham? Atau mungkin penjelasan terlalu cepat? Terlalu cepat atau terlalu ada? Berarti semuanya sudah paham. Semuanya sudah paham dan pulang ini sebentar harus simpan di dalam, simpan di hati dan di jangan keluar, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Telinga kiri. Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti kita punya materi yang berikutnya. Materi apa di situ? Setelah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, materi apa lagi setelah itu nanti yang kita bahas? Materi apa? Itu di bab 1. Itu di bab 1. Materi yang kita ajarkan hari ini itu di bab 1. Yang judulnya adalah pengantar ilmu ekonomi. Nanti materi selanjutnya kita materi apa? Oke, baik. Materi selanjutnya adalah interaksi